Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah subkelompok 3. Di sini kami ingin menyajikan video podcast tentang bangga berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Elkam Syaputra. Saya adalah peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan 2 Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sri Maulizar, merupakan CPNS Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia Angkatan 2 Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Raras Regina Balkis, BR Pasaribu, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan 2 Kelompok 4 tahun 2025. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan bagi setiap warga negara untuk memantapkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Nah, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara Republik Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada dasarnya, pergerakan kebangsaan Indonesia itu membuktikan bahwa para pendiri bangsa mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Nah, kemudian kenapa kita harus berwawasan kebangsaan? Tentu saja sebagai kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Nah, untuk mewujudkan eksistensi bangsa tersebut, ada 4 yang menjadi jati diri kita sebagai warga negara, yaitu bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga terhadap bangsa dan negara kita. Bangga berbangsa dan bernegara merupakan perasaan mendalam dan kuat yang mengakar dalam jiwa setiap warga negara. Perasaan ini tidak hanya sekedar slogan atau kata-kata, melainkan merupakan wujud nyata dari kesadaran akan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Salah satu wujud nyata bangga berbangsa dan bernegara adalah bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah kesediaan dan kegiatan warga negara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Bela negara tidak hanya terbatas pada kegiatan militer, tetapi juga mencakup kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun yang menjadi ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencakup yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Bela negara sendiri memiliki banyak bentuk. Mengikuti wajib militer menjadi salah satunya. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, menghormati simbol-simbol negara, membela kepentingan nasional, mengembangkan kemampuan dan keahlian untuk memperkuat negara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, membayar pajak, dan mengikuti peraturan negara. Dengan aktif melakukan bela negara secara langsung, tentunya akan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan sebagai warga negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menginspirasi generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, serta mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Bangga berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya melalui bela negara. Dengan kesadaran dan kesediaan untuk menjaga dan melindungi negara, kita dapat memperkuat identitas bangsa dan mempertahankan keutuhan negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita pahami bahwa bangga berbangsa dan bernegara merupakan sebuah perasaan yang muncul dan timbul dikarenakan pemahaman kita tentang Pancasila,
maupun Undang-Undang 1945. Tentu hal ini juga kemudian berhubungan dengan bagaimana pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan maupun nilai-nilai bela negara. Di sini perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang 1945 menjadi dasar landasan hukum maupun landasan negara. Maksudnya adalah segala sesuatu keputusan atau kebijakan pemerintah kemudian tidak mungkin bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, kebijakan ini kemudian selalu selaras dengan Undang-Undang 1945. Hal ini juga kemudian dijelaskan bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 jelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, sistem administrasi negara kemudian selalu terorganisir dan terpadu. Adapun juga dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah kemudian dibagi. Dengan kata lain, di sini undang-undang memperbolehkan daerah kemudian mengatur dengan wilayahnya sendiri, namun masih dalam bingkai NKRI. Lalu kemudian apa sih manfaatnya dari kita memahami wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara ataupun sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia? Tentu dengan kita memahami hal tersebut, maka dapat menambah rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia, dikarenakan hal ini tercipta tidak dengan cara yang mudah, namun dengan perjuangan yang panjang. Dari perjuangan dari para pahlawan hingga sampai saat ini kita dapat merasakan sebuah buah manis kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan kita memahami tersebut, kita dapat membantu menjaga keberlanjutan maupun kesejahteraan bangsa Indonesia. Tidak hanya kita mencintai negara Indonesia, namun juga ikut berpartisipasi sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan berpedoman Pancasila maupun Undang-Undang 1945.